Haleluya, 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 puji Tuhan. Wow, haleluya. Saya senang pagi hari ini. Ini hari di mana kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga, saudara. Dia ditinggikan jauh lebih tinggi daripada segala kuasa dan penguasa dan pemerintah dan apapun. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa ini. Haleluya. Puji Tuhan, senang melihat kembali saudara datang dan hadir, saudara. Sebagai umat Tuhan berbuat ibadah. Ini hari mungkin cuma di Indonesia, saudara. Ya, di negara lain ini bukan hari libur barangkali, saudara. Dan puji Tuhan kita diberikan kesempatan pada hari libur itu berbuat ibadah, berbuat bakti, memperingati dan merayakan, saudara, hari di mana Yesus naik ke surga. Bapak Ibu saudara sekalian, kenaikan Yesus ke surga hari adalah hari saat dia pulang kembali ke surga kepada Bapaknya. Ya. Waktu berangkat beda, waktu berangkat tinggalkan sorga beda dengan waktu Yesus pulang kembali ke sorga, saudara. Ya, kenapa saya katakan beda, saudara? Waktu berangkat kita tahu dia Allah, ya. Tapi waktu dia sampai ke dalam dunia ini, saudara, dia membungkus dirinya di dalam tubuh kemanusiaannya. Dan dia mati, dikuburkan, bangkit di dalam tubuh kebangkitan. Sehingga Allah kita sekarang unik. Dia Allah yang mati, dikubur, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya saya katakan waktu dia pulang kembali ke sorga, ada satu penampilan yang baru pada Yesus. Sebab pada hidupnya sekarang ada satu tubuh kebangkitan yang dulu dia belum ada, saudara. Ya, waktu dia naik ke sorga, dia kembali dengan satu penampilan baru di dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Tubuh itu juga yang nanti kita akan miliki kalau Yesus datang pada kali yang kedua. Dan tubuh yang fana ini diubah menjadi tubuh yang bakal, tubuh kemuliaan. Saudara, ini tubuh kemuliaan yang luar biasa. Nah, saudara, Yesus naik ke sorga, ngapain? Ngapain? Bukan jadi pengangguran. Memang dia dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia nggak nganggur. Ada banyak hal yang Yesus akan lakukan dalam tugasnya setelah dia naik ke surga, saudara. Salah satunya adalah yang penting, sebab ini kita gereja Pantekosta, gereja yang percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Maka kita tahu waktu Yesus naik ke surga, saudara, dia tidak nganggur, tetapi saudara, dia dipersiapkan atau dia disahkan untuk melakukan sesuatu. Apa itu? 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, pada hari Pantekosta itu Roh Kudus dicurahkan. Yesus akan menjadi pembaptis dengan kuasa Roh Kudus. Kapan? Waktu dia naik ke sorga, saudara. Sampai di sorga dia diperlengkapi, dia disahkan sebagai satu oknum orang yang akan melemparkan api Roh Kudus itu ke atas bumi ini. Kepada segala daging, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi saudara, sebelum Yesus naik ke surga, kita tahu bahwa dia berpesan kepada murid-muridnya supaya jangan pergi kemana-mana. Jangan pergi kemana-mana dulu sampai engkau dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kenapa? Yesus tahu ini adalah sebuah kebutuhan. Kelengkapan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi yang diberikan oleh Yesus yang sudah naik ke sorga, itu nggak bisa ditawar-tawar. Yesus tahu, jangan pergi kemana-mana dulu. Engkau tunggu di Yerusalem sampai engkau dilengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Satu berkat luar biasa yang menantikan saudara, satu pengalaman saudara yang terpisah dari pengalaman keselamatan. Murid-murid sudah percaya Yesus, mereka selamat. Tapi ini ada satu pengalaman yang lebih dahsyat lagi. Satu pengalaman saudara yang berbeda, yang terpisah dari pengalaman keselamatan. Yaitu pengalaman waktu Yesus menjadi pembaptis dengan Roh Kudus pada hari Pantekosta. Itulah sebabnya kita buka Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Kita baca Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Saudara mengerti bahwa nubuatan Yesaya 28 ini disampaikan 800 tahun sebelum hari Pantekosta, saudara. 800 tahun Yesaya sudah menubuatkan, ya. Kita baca ayat yang ke-11, sungguh
oleh orang-orang yang berlogat ganjil, garis bawahi, dan orang-orang yang berbahasa asing, garis bawahi. Ia akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan atau tempat penyegaran. Sampai situ pembacaan kita. Jadi Yesaya, saudara, mengatakan bahwa ada berkat yang Allah siapkan melalui apa? Berkat yang datang melalui satu logat bahasa yang ganjil tadi dikatakan. Ada berkat yang Tuhan siapkan bagi umatnya melalui lidah yang berbeda. Mungkin saudara bingung, kok berkat apa? Melalui lidah yang berbeda, berlogat ganjil, lidah yang berbahasa asing. Saudara, ini nubuatan daripada pencurahan Roh Kudus. Waktu orang-orang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, waktu Yesus naik ke sorga dan setelah itu dia berikan Roh Kudusnya, saudara, kepada umatnya, dan mereka berlidah asing, mereka penuh dengan Roh Kudus, dan dikatakan apa itu berkatnya, saudara? Di dalam ayat yang ke-12, dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang lelah, inilah tempat peristirahatan. Saudara, saudara capek, saudara lelah, mungkin bukan secara fisik, tapi secara rohani, secara jiwani. Saudara, pada pagi hari ini ada berkat khusus. Karena Yesus naik ke sorga, dia dipersiapkan untuk menjadi pembaptis dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, dan Roh Kudus itu datang dengan tanda. Tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah lidahnya ganjil, lidahnya berbahasa roh, lidahnya berbahasa lidah yang kita tidak mengerti, bahkan setan pun tidak mengerti, tapi itu diketahui oleh Tuhan. Dan dikatakan di dalamnya ada apa? Inilah tempat perhentian, katanya. Inilah tempat peristirahatan, tempat yang saudara, di mana saudara boleh rest, beristirahat di hadapan hadirat Tuhan, di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Saudara, kita tidak boleh mengecilkan ini kuasa Pentakosta, ya. Nah, saya berikan pertanyaan. Kalau begitu, siapa yang memerlukan baptisan dari Roh Kudus ini? Yesus naik ke sorga, disahkan menjadi pembaptis dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, siapakah yang memerlukan, saudara, yang memerlukan baptisan dari Roh Kudus ini, atau kepenuhan Roh Kudus ini? Nomor satu bisa ditampilkan. Saudara, nomor satu yang butuh dipenuhkan Roh Kudus adalah para pemimpin rohani. Oke. Para pemimpin rohani perlu dibaptiskan ke dalam Roh Kudus. Saudara, kita baca Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, kepada siapa ayat ini diucapkan Yesus? Kepada siapa Yesus berbicara? Ini Yesus tujukan kepada saudara, murid-muridnya yang notabene sudah iring Tuhan, sudah diajar oleh Yesus 3,5 tahun. Ini pesan ini, jangan kemana-mana, tunggu sampai engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ditujukan kepada saudara para rasul, murid-murid Yesus, yang akan nanti jadi pemimpin-pemimpin di gereja mula-mula, yang sudah mengiring Yesus 3,5 tahun, saudara, yang sudah melihat bagaimana Yesus berkhotbah, yang sudah melihat bagaimana Yesus berbuat mujizat, mereka saksi mata, yang sudah mendengar pengajaran Yesus, khotbah Yesus di bukit, ya, mungkin juga mereka mencatat. Saya sebut mereka inilah orang-orang yang rohani. Kenapa? Mereka bisa berbicara kepada Tuhan Yesus sendiri. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka perbuatan mujizat selama 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus. Mau kurang apa, saudara? Ini murid-muridnya langsung yang menjadi rasul, langsung lihat Yesus, langsung diajar Yesus 3,5 tahun. Tapi Yesus bilang, ya, kamu para pemimpin yang akan meneruskan tugas, akan menyelesaikan tugas yang sudah aku berikan. Apa yang engkau alami selama 3,5 tahun dengan aku? Aku mengajarmu langsung. Engkau melihat contoh dari kehidupanku, bagaimana aku berbuat mujizat. Belum cukup. Belum cukup. Ya.
Dan Yesus katakan, kamu murid-muridku, kamu para rasul, kamu orang-orang rohani, kamu pemimpin yang dipercayakan akan menjadi tiang-tiang di dalam gereja mula-mula. Jangan kemana-mana dulu. Tunggu di Yerusalem sampai engkau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita ingat Yohanes, saudara. Yohanes ini seorang yang sangat penting, yang luar biasa, ya. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini, dia waktu ketemu Yesus, Yesus bilang, Yohanes, baptiskan aku. Yohanes nggak mau, jangan Tuhan. Aku yang engkau harus baptiskan. Sebab saudara, Yohanes tahu bahwa Yesus siapa dia bukan orang biasa. Dia, ya, yang dikatakan oleh Yohanes, akan membaptiskan dengan api. Aku ini baptis dengan air. Tapi Yesus yang datang lebih besar daripadaku, dia akan baptiskan engkau dengan api. Jadi saudara, Yohanes bilang, jangan saya engkau suruhkan baptiskan engkau. Engkau yang lebih besar daripadaku, baptiskan, aku harus dibaptiskan oleh engkau, gitu. Apa yang dimaksud oleh Yohanes? Yohanes seorang pemimpin terkenal yang melalui pelayanannya banyak orang, ribuan orang sudah bertobat dan dibaptis oleh baptisan Yohanes. Tapi rasa belum cukup. Dia tahu, dia seorang rohani, saudara. Tapi berbicara tentang Yesus, dia katakan, Tuhan, aku seorang pemimpin, seorang penginjil, ya, aku mengangkat engkau lebih tinggi daripada aku, karena engkau lah pembaptis dengan Roh Kudus dan api. Mau kurang apa Yohanes orang hebat, saudara. Tapi kalau soal baptisan Roh Kudus, dia katakan, aku perlu engkau. Jangan minta aku baptiskan engkau Tuhan. Engkau yang harus baptiskan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kepada siapa yang membutuhkan Roh Kudus ini diberikan? Yang pertama kita sudah lihat, kepada orang-orang rohani, kepada para pemimpin. Yang kedua adalah, saudara silakan tampilkan nomor 2, langsung saja tulis. Mereka yang sangat diberkati. Roh Kudus diberikan dan dibutuhkan kepada mereka yang merasa sangat diberkati. Kepada mereka yang menerima kebaikan Tuhan, saudara. Bahwa mereka yang sudah diberkati dan menerima kebaikan Tuhan butuh juga untuk dipenuhi Roh Kudus. Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara, malaikat datang kepada Maria, dan malaikat bilang begini kepada Maria, ini Maria ibunya Yesus. Dia bilang begini, hai engkau yang dikaruniai, salam katanya. Makanya gak heran saudara, orang Katolik sangat meninggikan Maria. Sebab ayat ini dikatakan, you are highly favored. Maria, engkau highly favor, artinya engkau sangat disukai, engkau sangat diutamakan, engkau sangat diberkati. Kalau lompat ke ayat 42, Bapak Ibu, Lukas 1 ayat 42, ini Elizabeth saudaranya Maria bilang begini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Wah, ya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Jadi saya katakan kepada semua saudara yang sudah merasa diberkati Tuhan. Siapa sini sudah merasa diberkati Tuhan? Haleluya. Semua kita sudah diberkati Tuhan. Semua kita merasa sukacita. Semua kita seperti Maria diberkati, highly favored, saudara. Engkau diberkati di antara semua perempuan katanya. Ya. Jadi saya juga mau bilang begini. Ya. Saya berbicara kepada saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Saudara yang diberkati Tuhan secara finansial, perhatikan. Saudara yang diberkati Tuhan dan merasa, aduh puji Tuhan saya senang, saya diberkati dengan berkat-berkat jasmani. Tapi jangan puas cuma di situ.
Jangan puas cuma saudara menerima berkat-berkat secara fisikal. Dan itu tidak salah saudara. Kita sudah sedang dan terus diberkati asal kita ada di dalam Yesus Kristus. Tapi saya mau bacakan ayat ini, Pak. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 13 dan 14. Ya. Kisah 1 ayat 13-14 dikatakan, di situ kita lihat ada daftar orang-orang yang naik ke kamar loteng Yerusalem untuk berdoa menanti ketuangan Roh Kudus. Dan kalau saudara baca di situ, siapa salah satunya yang ikut berdoa mencari kepenuhan Roh Kudus? Maria, ibu Yesus ada di situ. Nah, saya mau tanya tadi sesuai dengan ayat yang saudara baca. Maria sudah sangat-sangat diberkati. Saya berkata, siapa yang lebih diberkati lagi selain daripada ibu Yesus sendiri? Dia yang melahirkan Yesus dengan perantaran Roh Kudus. Dia yang membesarkan anak ini yang akan menjadi juru selamat. Mana orang yang lebih diberkati lagi selain daripada ibunya Yesus sendiri? Maka dia sangat ditinggikan, saudara. Bahkan ada gereja yang mengkultus individukan ini pribadi. Karena orang ini luar biasa, sangat diberkati. Dia punya hubungan dekat dengan Yesus. Dia ibunya Yesus secara fisikal. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, Maria menyadari bahwa walaupun dia sudah diberkati dengan segala berkat-berkat fisikal menjadi ibunya Yesus, luar biasa, mau kurang apa saudara. Tapi waktu orang-orang 120 murid berkumpul di kamar loteng Yerusalem, Maria ada di situ. Maria ada di situ. Maria ada di kamar loteng yang di atas pada hari Pantekosta. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 1 dan seterusnya. Dengan cepat saja Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi siapa yang menerima Roh Kudus? Semua yang ada di kamar loteng Yerusalem, termasuk siapa? Maria ada di situ. Maria yang notabene ibu Yesus, mau kurang berkat apa sudah jadi ibu Yesus? Kok dia masih merasa perlu untuk ada di kamar loteng Yerusalem, saudara? Bersama-sama dengan murid Yesus. Saudara, kita tidak perlu mengkultus individukan itu Maria. Dia orang sama dengan saya dan saudara, yang highly favored, diberkati. Tapi jangan berkat-berkat itu lantas menutup saudara rasa sudah cukup. Oh sudah cukup, pokoknya saya diberkati, puji Tuhan. Nah saya lupakan yang satu ini saudara. Tapi Yesus naik ke surga. Dia dilengkapi, dia dipersiapkan, dia disahkan untuk membaptiskan orang dengan Roh Kudus. Dan Maria tahu aku butuh itu. Aku butuh bukan cuma berkat-berkat jasmani. Aku butuh kekuatan dan kuasa Roh Kudus dalam hidupku. Jadi saudara, siapa yang butuh Roh Kudus? Murid-murid membutuhkan Roh Kudus. Para rasul membutuhkan. Yohanes, saudara pembaptis, membutuhkan Roh Kudus. Maria ibu Yesus membutuhkan berkat. Walaupun Maria sudah mengalami berkat, kebaikan Tuhan, semua yang baik dalam hidupnya dialami oleh Maria, tapi toh masih kurang dia rasa. Masih kurang. Ada sesuatu yang harus mengisi kehidupannya secara spiritual. Itulah Roh Kudus. Mungkin saudara bilang, oh saya gak perlu Roh Kudus. Gak usah nekok-nekok lah. Cukup gini-gini aja, yang penting saya masuk gereja. Saya bayar persepuluhan, saya memberikan persembahan. Saya diberkati, puji Tuhan. Wes, cukup. Cukup. Saya tidak perlu itu. Atau mungkin ada yang punya alasan, itu apa sih Roh Kudus itu? Pengalaman macam apa? Saya takut. Ya, saudara, kenapa harus takut? Saya mau katakan kepada saudara, jika para murid yang sudah berjalan bersama dengan Yesus 3,5 tahun, toh masih harus perlu menunggu pencurahan Roh Kudus pada hari Pantekosta di kamar loteng Yerusalem. Saudara dan saya pun, seberapa banyak saudara diberkati Tuhan,
Kalau cuma berkat jasmani, saudara, banyak orang di luar sana juga diberkati secara berkat jasmani. Tapi mereka gak punya Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, amin. Kalau Ibu Yesus yang mempunyai hubungan dekat dengan Yesus membutuhkan berkat ini, siapa kita yang berani berkata, saya gak perlu, saya sudah cukup. Saya gak perlu perkara-perkara spiritual untuk orang-orang yang fanatik itu. Saya bersyukur pagi hari ini saudara datang pada hari di mana kita memperingati Yesus naik ke sorga. Tapi saudara mengerti apa dibalik saudara daripada kenaikan Yesus ini. Yang ketiga, siapa lagi yang membutuhkan berkat ini? Siapa lagi yang membutuhkan berkat Roh Kudus ini? Kisah Rasul 2 ayat 5. Berikutnya adalah, langsung saja ditampilkan yang ketiga. Orang yang saleh. Oh, saya sudah cukup saleh. Saya sudah cukup rohani kok. Nggak usah Roh Kudus-Roh-Kudusan. Coba baca ayat ini, saudara. Kisah 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang apa, saudara? Saleh dari segala bangsa. Saudara, ini pada hari Pantekosta, saudara tahu, saat kejadian itu terjadi, maka kota Yerusalem itu dikunjungi oleh orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Jadi rupanya bangsa Yahudi sudah diaspora kemana-mana. Tapi pas hari Pantekosta ini, mereka bisa datang ke kota Yerusalem. Pada hari di mana ya hari Pantekosta di situ, saudara, mereka datang mengadakan perjalanan berapa jauh saya nggak tahu. Mereka ada di negara-negara di segala bangsa katanya. Tapi pada hari itu mereka datang, atau mungkin sebelum-sebelumnya mereka sudah datang, saudara, mereka merayakan Paskah, mereka merayakan, ada banyak hari-hari raya Israel. Jadi mereka ini orang-orang rohani. Mereka datang ke Yerusalem dari berbagai bangsa, ngapain? Mereka menyembah Allah Yehova mereka di Yerusalem. Mereka sudah merayakan hari Paskah, dan kemudian 50 hari kemudian merayakan hari Pantekosta. Nah, orang-orang saleh ini kalau sudah catat itu, negara-negara mereka tercatat di situ ada 16. Ada 16 negara-negara yang berbeda. Ada 16 bahasa yang terwakili di situ. Waktu hari Pantekosta, mereka orang-orang yang ngapain? Sudah mau jalan-jalan? Enggak. Mereka datang untuk menyembah Tuhan. Mereka datang di tempat yang jauh. Enggak mikir ongkos, tapi hati mereka rindu. Mereka orang-orang saleh. Orang-orang yang saleh, saudara. Dari berbagai bangsa dan bahasa. Coba kita baca pasal 2 Kisah Rasul ayat 7 dan 8. Kisah 2 ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi saudara, mereka bertanya, apa maksudnya ini? Ini waktu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, murid-murid. Ya, Roh Kudus memberikan saudara karunia sehingga 16 bahasa yang terwakili pada saat itu di Yerusalem mengerti apa yang dikatakan murid-murid, doa, pujian, sembahan yang mereka naikkan waktu mereka penuh dengan Roh Kudus. Kita baca coba lompat ayat 16. Petrus bicara sekarang di pasal 2 Kisah Rasul ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Lompat ayat 37 Bapak Ibu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38 jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa? Roh Kudus. Sebab, perhatikan ayat 39, bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Petrus bilang, bagi kamu, 16 bangsa yang terwakili di situ, bagi kamulah janji ini.
Kami mengalami ini, Roh Kudus bukan eksklusif untuk kami, tapi juga bagi kamu. Roh Kudus sekarang tidak pilih bulu. Bagi kamu lah janji tersebut, bagi orang-orang, siapa mereka? Orang-orang Yahudi yang saleh yang datang jauh-jauh dari negara-negara sekitar, saudara. Ngapain datang ke Yerusalem? Mau belanja? Mau dolan-dolan? Enggak. Mereka mau beribadah, mereka mau nyembah Tuhan. Dan bagi kamulah dikatakan. Dan kalau saudara perhatikan, dan orang-orang yang masih jauh. Siapa itu orang-orang yang masih jauh, Bapak Ibu? Bagi kamulah orang-orang yang masih jauh, karunia Roh Kudus itu. Saudara, dalam pengertian ini saya pikir orang yang masih jauh adalah orang yang belum hadir pada saat itu 2000 tahun yang lalu di Yerusalem waktu ketuangan Roh Kudus. Mereka yang masih jauh, siapa yang masih jauh? Indonesia tuh jauh, saudara. Saudara mau ikut saya ke Israel, monggo kita buka pendaftaran lagi. Bukan pamer, bukan promo, itu ada Bukori di belakang sana, saudara. Ya. Saudara, kita orang yang masih jauh, ya, kita mendapat bagian dari Roh Kudus. Ya, kita saat ketuangan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu nggak hadir di situ. Tetapi sekarang ini, saudara, di tempat ini, Yesus naik ke sorga, menerima perjanjian Roh Kudus, kemudian dia lemparkan api itu ke dalam dunia ini. Dan kita di tahun 2024 di Kombes Pol M. Duryat Sidoarjo nomor 56, ada sekitar mungkin berapa orang, 600-700 orang yang sedang berbuat ibadah pagi hari ini. Saudara adalah orang-orang yang jauh-jauh itu. Saudara datang dengan maksud apa? Saudara datang dengan hati yang haus seperti mereka. Saudara orang-orang saleh, saudara orang-orang rohani. Ya, saudara tidak pakai hari libur untuk jalan-jalan, saudara datang untuk berbuat ibadah. Dan bagi saudara lah, saudara, orang-orang yang jauh yang datang dengan haus dan lapar, datang ke Yerusalem, datang ke gereja ini. Saudara orang Kristen, orang saleh. Siapa orang Kristen itu orang saleh, amin saudara. The saint, orang kudus. Tapi saudara perlu diperlukan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, kalau satu perusahaan besar, ya, perusahaan besar, ya, bosnya tiba-tiba nelpon saudara dan berkata, Anda memenangkan hadiah dari perusahaan kami 1 miliar. Gimana reaksi saudara? Apa reaksi saudara mendengar bos besar ini dari satu perusahaan besar yang bilang Anda mendapat hadiah gratis 1 miliar. Lantas sikap kita, oh gitu ya. Oh, iya deh, ya. Nanti minggu depan dah tak ambil, ya. Sekarang saya masih sibuk. Saudara berkata dengan ogah-ogahan, oh gitu ya, saya dapat ya. Ya aku ambil nanti aja lah. 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, minggu depan berkali. Kan gak begitu, saudara. Gak begitu, saudara pasti langsung tancap gas, gak pakai lama, langsung pergi ke kantor itu dan mengklaim apa yang dikatakan oleh bos besar ini, bahwa kepadamu diberikan satu anugerah 1 miliar, saudara. Kita gak main-main dengan itu. Pagi hari ini saya mau katakan ada seorang Tuhan yang jauh lebih besar dari bos apapun di dunia ini, yang jauh lebih besar dari konglomerat manapun di bumi ini. Bukan mau kasih saudara 1 miliar, dia mau kasih saudara jauh lebih besar daripada 1 M. Itulah pemberian kuasa Roh Kudus. Saya coba mau berdoa saudara, biarlah jemaat mengerti betapa luar biasanya pemberian kasih karunia anugerah yang datang dari sorga, dari Raja segala raja yang sudah mati, dikubur, bangkit, naik ke sorga, memberikan pemberian gratis ini kepada kita. Seringkali kan kita tanggapan kita ya mau iya mau enggak terserahlah. Allah oknum ketiga itu Roh Kudus mau masuk dalam hidup saudara, mau memberkati saudara, mau menyertai saudara lewat pergumulan hidupmu, lewat kesusahan, lewat tantangan. Dia beserta kita sampai kesudahan alam.
Itu sangat penting Bapak, itu pemberian yang melebihi pemberian konglomerat manapun. Yang percaya katakan. Yang keempat, siapa yang perlu baptisan Roh Kudus karena Yesus naik ke sorga? Ya. Kisah Rasul 8 ayat 7 saya bacakan. Ya, ini kejadian waktu Filipus memberitakan Injil di daerah Samaria. Jadi ini baptisan Roh Kudus diberikan kepada orang-orang Samaria. Loh, kenapa orang-orang Samaria? Baca Kisah Rasul 8 ayat 7 Saudara, ya. Dikatakan sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi perhatikan, penginjilan Filipus ke daerah Samaria itu di Filipus dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, mujizat terjadi, orang lumpuh berjalan, orang timpang disembuhkan, saudara, dan banyak roh-roh jahat itu keluar, diusir. Dan dikatakan saudara di ayat 8 ada sukacita besar. Ada sukacita besar. Yang pertama ada kesembuhan ilahi dialami oleh orang Samaria. Yang kedua ada sukacita yang besar, dan di ayat 12 mereka dibaptis lagi di dalam air. Mau kurang apa saudara? Mereka sudah terima Yesus. Ada sukacita besar karena penginjilan Filipus. Mengalami mujizat, ada yang disembuhkan saudara. Mengalami pelepasan daripada pekerjaan kuasa setan. Kemudian dibaptis. Mau kurang apa itu? Mau kurang apa saya katakan? Tapi setelah semua itu yang mereka alami, coba kita baca Kisah Rasul 8 ayat 14-15. Sekali lagi, setelah semua yang mereka sudah alami, ya, disembuhkan, dilepaskan, ada sukacita besar, dibaptis dalam air. Mau kurang apa lagi? Tapi coba lihat ayat 14-15. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ngapain? Ayat 15. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya apa? Orang Samaria apa? Beroleh Roh Kudus. Mau saudara bilang Roh Kudus gak penting? Penting saudara. Mengapa? Mereka sudah mengalami semuanya. Diberkati Tuhan. Saudara, mereka sudah diselamatkan. Mereka dibaptiskan. Mereka mengalami mujizat. Tapi perlu 2 orang dikutus khusus dari Yerusalem ke Samaria. Ngapain? Ngedoain tumpang tangan. Supaya apa? Supaya dipenuhkan Roh Kudus. Mau bilang Roh Kudus gak penting? Nah, kalau saudara baca kisah itu menarik saudara. Waktu Petrus dan Yohanes tumpang tangan orang penuh dengan Roh Kudus, saya nggak tahu ada manifestasi apa pada saat itu. Alkitab tidak katakan. Cuma ada yang lihat saudara. Yang lihat ini seorang tukang sihir namanya Simon. Dia lihat, luar biasa banget ya. Jadi waktu orang ditumpangi tangan oleh Petrus seorang rasul, diurapi Tuhan saudara. Yohanes juga tumpang tangan. Nggak tahu apa yang terjadi, apa mereka geblak atau gimana, ada api datang di sorga atau gimana, nggak tahu manifestasinya apa. Tetapi Simon ini tertarik, luar biasa banget, dan dia seorang tukang sihir. Dan dia bertobat. Dia terima Tuhan. Dia ikut dibaptiskan. Dan dia terheran-heran melihat mujizat yang terjadi, apalagi waktu orang saudara kedua rasul itu tumpang tangan orang penuh Roh Kudus, Wow, ini fenomena besar. Lantas celakanya sudah dia keluarin duit. Petrus, Yohanes, ini ada duit. Ini duit, tapi kasih karunia itu kepada saya. Aku kasih duit banyak. Asal itu juga bisa berlaku sama saya. Kalau saya tumpang tangan orang penuh Roh Kudus. Mungkin dia mau jualin tuh nanti sudah nggak tahu. Nih, mau penuh Roh Kudus tumpang tangan. Nih, duitnya, jadi modalnya balik. Saya kasih uang sama kamu supaya karunia itu juga. Petrus marah saudara. Ini hebat pendeta ini saudara. Apa yang dibilang oleh Petrus? Ya, binasalah engkau dengan uangmu. Siapa pendeta di sini beri ngomong. Mau dikasih duit dibilang binasalah kamu dengan uangmu. Kenapa? Karena orang ini saudara punya, nggak tahu ya, punya sesuatu yang beda. Roh Kudus yang gratis diberikan oleh Allah. Harganya sudah dibayar melalui penderitaan Yesus di saya. Kamu mau bayar dengan duit, binasalah kamu dengan uangmu itu, kata Petrus.
Kamu menyangka pemberian gratis Roh Kudus itu dapat kamu bayar dengan. Saudara, tidak ada uang dan kekayaan apapun yang sanggup membayar untuk saudara dipenuhkan Roh Kudus. Kita terima itu sebagai anugerah, sebagai pemberian yang harganya sudah dibayar oleh Yesus lewat pengorbanannya. Di atas kayu salib saudara, bukan hanya untuk keselamatan saudara, tapi untuk berkat-berkat lanjutan setelah keselamatan. Salah satunya juga adalah dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita perlu itu. Ya, jadi itu orang Samaria, saudara. Yang kelima, siapa lagi yang perlu akan baptisan Roh Kudus? Siapa lagi, saudara? Boleh tampilkan nomor 5. Para pelajar Alkitab yang sungguh. Wah, saya udah belajar Alkitab. Saya udah khatam itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya udah hafal ayat-ayat penting, saudara. Saya udah jago, kepala saya botak, cabut rambut keluar ayat. Wah, hebat, hafal semuanya. Saudara, siapa yang perlu baptisan Roh Kudus? Saya katakan mereka yang adalah para pelajar Alkitab yang sungguh-sungguh tentunya. Mereka yang sudah punya pengetahuan firman Tuhan. Para sarjana yang belajar firman Allah. Coba baca Kisah Rasul 22 ayat 3. Perhatikan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini sarjana, saudara. Dia orang pintar. Dia khatam itu perjanjian lama, saudara. Kisah Rasul 22 ayat 3 bilang ini. Ini tentang Paulus. Paulus bilang begini. Aku adalah orang Yahudi. Lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Telah dibesarkan di kota ini. Perhatikan. Dididik dengan teliti. Perhatikan. Dididik dengan teliti. Di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel itu profesor doktor ahli Taurat dari perjanjian lama. Dididik di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Jadi Paulus mau kurang apa? Kalau dia mau pasang titel dia profesor doktor. Dididik langsung di bawah pakarnya, saudara. Yaitu Gamaliel. Ya. Dan kalau dikatakan dididik dengan teliti, saudara tahu orang Yahudi zaman dulu itu. Nggak tahu sampai sekarang. Sangat-sangat teliti belajar Taurat begitu detail. Sampai-sampai saudara ada orang bilang begini. Kalau Alkitab itu atau kitab Taurat perjanjian lama itu satu kitab. Ya, 39 kitab itu. Saudara bolongin. Saudara ambil paku, saudara bolongin. Terus dari depan sampai ke belakang. Mereka tuh bisa tahu kalimat-kalimat apa yang hilang. Gara-gara udah dibolongin. Saking hebatnya saudara. Mereka hafal kitab Kejadian. Begitu teliti. Dalam mempelajari Alkitab termasuk Paulus. Langsung di bawah Gamaliel. Mau kurang apa? Mau kurang apa saudara? Tapi Alkitab menceritakan bagaimana Paulus dengan kebanggaannya dia naik keledai, dia naik kuda. Berjalan di jalan raya ke Damaskus. Dan Saulus waktu itu namanya belum Paulus tapi Saulus. Di tengah jalan dengan segala kehebatan kebanggaannya dia ketemu dengan Yesus. Di jalan ke Damaskus. Yesus mencegat, menginterupsi kehidupannya. Ada terang kemuliaan yang begitu terang, lebih terang daripada sinar matahari. Dan terang itu sudah membutakan mata Paulus. Dia jatuh. Orang yang hebat ini saudara. Yang bangga mungkin dengan semua pengetahuan Alkitabnya. Diajar di bawah seorang guru terkenal. Tapi sekarang tidak berdaya, jatuh terjerembab. Dan berkata, siapakah engkau Tuhan? Gak tahu dia siapa itu. Dan Yesus bilang dari surga, akulah Yesus yang kamu aniayakan. Saudara, dan yang menarik lagi saudara kalau kita lihat. Ya, di dalam ayat-ayat selanjutnya. Saulus ini di Kisah Rasul pasal 9. Pergi ke kota Damaskus. Di situ ada seorang murid biasa namanya gak terkenal saudara, namanya Ananias. Diutus Paulus, seorang profesor doktor ini saudara. Yang sangat giat dalam agama Yahudi. Pintar luar biasa. Khatam Alkitab. Sekarang tidak berdaya, buta matanya, kena sinar kemuliaan Allah. Dituntun terpapah-papah saudara. Dibawa ke kota Damaskus, kota yang sebenarnya dia mau nangkepin Tuhan anak Tuhan untuk dibunuh-bunuhin. Seorang hamba Tuhan cilik, wong desa saudara datang, Ananias. Kelunduk, ternyata dia takut saudara. Sebab dia tahu prestasinya Paulus nih. Wah, dia orang hebat, dia kalau diteruskan dalam karir hidupnya dia bisa dari menteri agama di Yerusalem atau di kalangan agama Yahudi pada saat itu.
Karena dia orang hebat. Sekarang datanglah dia disuruh Tuhan, Ananias, kamu harus pergi ke jalan lurus, ke tempat di mana seorang ini kamu harus doakan. Ananias dengan dak-dikduk mungkin rada kurang pede, tapi dia taat kepada Tuhan. Dan dia datang, dia lihat Paulus ini sedang berdoa. Apa yang dilakukan oleh Ananias? Ya saudara, dikatakan dalam Kisah Rasul Ananias itu diutus Allah mendoakan Paulus. Taruhkan tangannya, bayangan saudara. Ini hamba Tuhan desa, dia taruhkan tangannya kepada profesor doktor. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Walaupun tidak dikatakan Paulus berlidah asing. Saya percaya Paulus berlidah asing saudara. Ya. Kenapa? Sebab di 1 Korintus pasal 14, dia bilang begini saudara. Di 1 Korintus pasal 14 lah pasal yang ditulis khusus membahas karunia bahasa roh yang beroperasi di dalam jemaat. Ditulis dengan ilham roh oleh Paulus sendiri. Dan dia katakan, aku ini berbicara bahasa roh lebih banyak daripada kalian semua. Jadi saudara, ada orang yang berkata, ngapain tuh bahasa roh, tuh bahasa burung, itu terlalu kontroversial, itu untuk orang-orang fanatik. Aku gak nyaman dengan ini. Ini aneh-aneh. Udah, yang penting kita berbuat ibadah, gak usahlah berbahasa roh, itu ngapain? Itu untuk orang-orang fanatik, itu untuk orang yang trans, orang gila. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Bukan apa yang dikatakan oleh manusia, bukan apa yang dikatakan oleh denominasi gereja Pantekosta di Indonesia atau aliran karismatik manapun, bukan. Tapi yang firman Tuhan katakan. Di 1 Korintus 14 saudara. Jadi saudara, kalau kita lihat 1 Korintus 14 ayat 2a, 1 Korintus 14 ayat 2a, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi saudara, Roh Kudus melalui kita. Kita berlidah asing, kita berbahasa roh. Alkitab katakan, engkau tuh bicara langsung kepada Tuhan. Siapa bisa bicara langsung kepada Tuhan? Jadi engkau lagi tidak sedang ngomong sama manusia dan memberkati manusia, tapi berbicara bahasa roh itu untuk dirimu. Untuk dirimu. Untuk membangun imanmu. Untuk merangsang gairah doa pribadimu. Jika engkau berdoa dalam roh, maka iblis gak ngerti saudara. Iblis gak bisa interupsi kita di sana. Iblis gak bisa mengganggu kita di sana. Kita punya hotline langsung ke sorga di dalam doa dengan memakai bahasa roh. Saudara, saya tidak pernah mengecilkan saudara. Saya anjurkan saudara penuh dengan Roh Kudus, penuh dulu. Kemudian tandanya berbahasa roh. Jangan rasa asing, jangan, itu apa ya? Saudara, saya mau menghapus segala kesalahan pengertian. Ini bukan perintah saya, ini bukan perintah daripada organisasi GPD, ini firman Allah. 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Ini Paulus yang tulis. Ya, jadi saudara-saudara sedang mengobarkan api Allah dalam diri saudara. Waktu kita dipenuhkan Roh Kudus dan kita berbahasa roh, kita sedang di-charge. Kalau baterai itu dipakai, udah lemah, udah bleret, di-charge. Dikasih listrik ilahi. Kan kita perlu, berapa banyak anak Tuhan itu lemah. Berapa banyak anak Tuhan lemah imannya. Digoda sedikit, digeblak. Kenapa? Mungkin tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dia tidak di-charge dengan listrik Allah yang membakar kehidupannya, saudara. Dan Yesus secara khusus naik ke sorga dengan penampilan yang berbeda. Dan dia diperlengkapi dan disahkan untuk menjadi pembaptis dengan Roh Kudus. Itu pengalaman saudara dengan Tuhan. Ya. Coba baca lagi di 1 Korintus 14 ayat 5. Perhatikan ini, 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ini bukan kata saya. Ini firman Tuhan. Aku suka supaya semua berkata bahasa roh. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Aku mengucap syukur kepada Allah. Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ini Paulus yang ngomong. Ayat 39, lompat ayat 39 bagian B. 39 bagian B.
Jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Jadi penuhlah dengan Roh Kudus. Dan ada tandanya. Dan saya tidak mau melarang, saudara. Yang terakhir, yang keenam. Yang keenam. Siapa yang memerlukan bahasan Roh Kudus? Tidak perlu dibaca. Kisah Rasul 19, saudara. Catat saja di Kisah Rasul 19, saudara. Jadi yang keenam ini adalah mereka yang sudah lama iring Tuhan. Ya, mereka yang sudah lama mengiring Tuhan. Kisah Rasul 19, saudara, kita tahu Paulus pergi dan di satu kota dan dia ketemu dengan 12 barangkali murid-murid Yohanes. Enggak tahu sudah berapa lama menjadi murid Yohanes. Mereka sudah bertobat, dibaptis oleh baptisan Yohanes. Jadi mereka sudah jadi murid, mereka sudah lahir baru, mereka sudah mengalami baptisan air, baptisan Yohanes. Dan enggak tahu sudah berapa lama jadi murid. Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lantas Paulus datang, ketemu dengan 12 murid Yohanes. Yang mungkin sudah 5-10 tahun jadi murid. Dan Paulus bilang begini, yang Paulus tanya, lu udah bayar perpuluhan belum? Bukan itu yang ditanya. Kamu sudah punya kegiatan ini atau kegiatan itu apa enggak? Enggak, bukan itu yang ditanya. Begitu pertama kali ketemu, Paulus bilang begini, ya. Paulus bilang begini, ya. Paulus bilang, aku tahu engkau sudah bertobat, aku tahu engkau adalah murid, tetapi apakah engkau sudah penuh dengan Roh Kudus waktu kamu percaya? Itu yang ditanya. Begitu ketemu yang ditanya, apakah kamu penuh Roh Kudus waktu kamu percaya? Berarti buat Paulus ini Roh Kudus penting banget. Dia gak mau tanya soal yang lain, saudara. Dia tanya soal Roh Kudus. Dan celakanya, saudara, 12 murid-murid Yohanes bengong. Hah? Apaan tuh? Belum pernah kami dengar hal tersebut. Jadi ada banyak orang mungkin yang sudah setia iring Tuhan, sudah lama iring Tuhan, sudah lama jadi murid Yohanes, udah dibaptis, sudah percaya lahir baru. Tapi apa itu? Kami belum tahu ada Roh Kudus. Ya, sudah hari gini belum tahu ada Roh Kudus. Saudara, kita umat Pantekosta jangan cuma label, biarlah kita juga mengalami apa itu pengalaman Pantekosta. Saudara sudah percaya Yesus, saudara sudah dibaptiskan, tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Bagaimana dengan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu? Itu yang keenam. Paulus berkata, aku tahu engkau sudah bertobat. Engkau adalah murid. Tapi bagaimana Roh Kudus? Saudara, saya akhiri dengan ini, saudara. Ya. Kalau saya baca di 2 Raja-Raja pasal 7, perlu dibaca. Catat saja 2 Raja-Raja pasal 7. Mungkin hati kita, hati saya, seperti yang dialami oleh para orang yang sakit itu di 2 Raja-Raja pasal 7. Ya, kita tahu bahwa kota Samaria dikepung berapa bulan, saudara. Dan kelaparan terjadi di Samaria. Ya. Tetapi dalam satu malam kita lihat orang-orang Aram, saudara, dibunuh habis oleh Tuhan. Mereka dikalahkan. Dan di luar benteng Samaria itu ada makanan yang limpah. Ada macam-macam berkas. Ya. Jadi mereka mengalami kelimpahan. Jadi ini orang kusta kalau nggak salah ya. Ya, 4 orang kusta kalau nggak salah. Yang melihat, waduh di luar sana ada berkat besar. Ya. Ada kekayaan besar. Jadi mereka suruh pesta. Mereka puas makan dan minum. Mereka mengambil pakaian-pakaian emas dan perak yang sudah ditinggalkan tentara Aram karena Allah mengacaukan tentara Aram. Dan mereka meninggalkan semua kelimpahan tersebut. Ada emas, perak, pakaian. Lantas mereka bilang begini satu sama lain. Gak bagus loh. Gak bagus kita ini senang-senang begini. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Jangan kita diam saja, kita kasih tahu kepada orang di dalam kota. Di luar itu ada sesuatu yang besar. Ada kelimpahan. Ada kekayaan. Saudara, hati saya mungkin seperti itu. Wong ada sesuatu yang baik, ada sesuatu kelimpahan yang masa saya tak makan sendiri. Yang bagus, saudara, kita juga mau kasih, kita juga mau bagikan. Ya, saudara,
Pengalaman Roh Kudus adalah sesuatu yang luar biasa. Satu kekayaan yang saudara gak bisa membuat kita diam. Kita harus ceritakan ada sesuatu yang besar. Kamu di sini dalam kota kelaparan. Di sini ada kelimpahan. Di sini ada berkat. Di sini ada sesuatu yang luar biasa. Ada banyak makanan, ada kekayaan, ada kelimpahan berkat Tuhan. Dan kita sudah menikmatinya. Tapi di dalam sana lagi kelaparan. Saya tutup dengan ini saudara. Kalau ada orang mengejek, kalau ada gereja mengejek, kalau ada pendeta mengejek mengatakan baptisan Roh Kudus itu enggak terlalu penting. Ada saudara. Ya, baptisan Roh Kudus dengan tanda itu milik orang fanatik, enggak terlalu penting. Saya mau berikan ini. Kalau baptisan enggak penting, baptisan Roh Kudus enggak penting, ya, kenapa banyak dinubuatkan dalam perjanjian lama? Banyak soal dinubuatkan tentang hari Pentakosta. Yang kedua, kalau Roh Kudus, baptisan Roh Kudus tidak terlalu penting, kenapa Yesus tekankan, kamu murid-murid tunggu di Yerusalem sampai engkau dilengkapi dengan kuasa tempat yang sangat tinggi. Kalau saudara orang berkata, baptisan Roh Kudus tidak terlalu penting, mengapa saudara? Itu yang ditanyakan pertama kepada 12 murid Yohanes oleh Paulus. Sudahkah kamu penuh Roh Kudus waktu kamu percaya? Gak tanya yang lain. Kalau baptisan Roh Kudus itu penting, mengapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentekoste? Itu logikanya gimana, saudara? Kalau Tuhan tidak merasa penting, kenapa 2000 tahun yang lalu di hari kelahiran gereja Roh Kudus yang datang? Saya mau tanya. Kalau itu tidak penting, kalau baptisan Roh Kudus itu tidak penting, kenapa dipraktekkan oleh gereja mula-mula? Kalau baptisan Roh Kudus itu tidak penting, mengapa sampai sekarang dia masih sedang terus dicurahkan dan memperlengkapi gereja Tuhan menuju kepada keselamatan. Mari kita bangkit berdiri, haleluya.